Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Mbak. Silahkan masuk, silahkan duduk ya Mbak ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi begini Bu, saya mau melakukan pendidikan kesehatan mengenai infeksi menular seksual. Oke Mbak Susi, sebelumnya sudah pernah kesini kan ya? Baik, kita kenalan lagi ya. Saya Bidan Rini yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 nanti ya Mbak ya. Di sini Mbak Susi mau melakukan pendidikan kesehatan mengenai IMS ya Mbak ya, pencegahan IMS pada remaja. Nah, nanti seperti biasa ya Mbak ya, pendidikan kesehatan yang lainnya, Mbak tinggal mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan ya Mbak ya. Nah, Mbak nanti apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mengganjal, boleh Mbak menanyakan pada saya. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, apakah Mbak sudah siap? Kalau Mbak sudah siap, saya izin untuk menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak ya. Permisi. Baik Mbak, sudah. Mohon maaf ya Mbak menunggu lama. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan identitasnya. Nah, Mbak kan sudah pernah kesini, jadi saya akan mengkonfirmasi lagi saja ya untuk identitasnya. Apakah ada perubahan? Nanti kalau ada perubahan Mbak sampaikan pada saya ya Mbak ya. Baik Bu. Untuk namanya benar dengan Mbak Susi Sulistiowati ya. Lalu umurnya 20 tahun, untuk agamanya Islam, suku bangsanya Jawa Indonesia ya Mbak ya, golongan darahnya O, pendidikan dan pekerjaannya untuk saat ini masih sama ya Mbak ya, seperti kemarin, belum bekerja dan pendidikannya masih mahasiswa ya Mbak ya. Lalu belum menikah, betul. Untuk alamat dan nomor teleponnya masih sama ya Mbak ya? Masih Bu. Oke, selanjutnya nih Mbak, saya akan melakukan menanyakan mengenai apakah Mbak sudah pernah nih mendengar atau tahu mengenai apa sih IMS atau infeksi menular seksual itu? Boleh dijelaskan sama saya Mbak kalau sudah tahu? Belum Bu. Oke, belum ya Mbak ya. Jadi saya jelaskan ya Mbak ya sedikit mengenai IMS itu apa. Nah, IMS itu merupakan berbagai infeksi Mbak yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual seperti itu. Nah, semua teknik yang berhubungan dengan kontak seksual baik lewat vagina, dubur ataupun mulut, baik yang berlawanan jenis kelamin ataupun yang sesama jenis kelamin, itu bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin tersebut Mbak. Nah, untuk faktornya apa saja sih faktor yang mempengaruhi yang bisa menyebabkan infeksi menular seksual ini? Yang pertama, ada perubahan demografis secara luar biasa ya Mbak ya. Seperti meningkatnya jumlah penduduk dengan pesat, pergerakan masyarakat yang bertambah dengan berbagai alasan, misalnya karena sebuah pekerjaan, liburan, pariwisata, atau kongres, rapat, seminar, dan lain-lainnya ya Mbak ya, berbagai alasan seperti itu. Nah, selanjutnya kemajuan sosial dan ekonomi ya Mbak ya, yang lebih banyak kebebasan sosialnya dan lebih banyak waktu yang terbuang seperti itu. Jadi hal itu ya Mbak ya, yang pertama yang dapat mempengaruhi terjadinya IMS. Lalu selanjutnya ada perubahan sikap dan tindakan akibat perubahan-perubahan demografi di atas, terutama dalam bidang agama dan moral. Nah, jadi banyak sekali nih Mbak ya yang masyarakat saat ini tuh sangat rendah sekali, menurun sekali moral-moral mereka dan kepercayaan agama mereka, sehingga menghalalkan segala cara ataupun melakukan hal-hal yang haram yang dilarang oleh agama seperti hal tersebut, sehingga mempengaruhi tingkat IMS itu meningkat seperti itu. Nah,
lalu ada kelalaian beberapa negara nih dalam beberapa pemberian pendidikan kesehatan dan pendidikan seksual khususnya. Nah, di sini kita juga prihatin ya Mbak ya, di Indonesia ini juga masih banyak sekali ya Mbak ya keluarga yang menganggap hal tabu untuk mendidik anaknya dalam pendidikan seksual, misalnya untuk memberikan pendidikan seksual seperti apa sih bahayanya kalau kita itu terlalu dekat dengan lawan jenis seperti itu, atau kita sebagai orang tua itu terkadang menganggap hal-hal tersebut atau memberikan pendidikan kesehatan, pendidikan seksual itu sebagai hal tabu Mbak, seperti itu. Jadi anak juga nanti akan tahu sendiri kok. Nah, mereka itu berpikiran seperti itu. Jadi sebagai seorang remaja dan anak yang menginjak usia remaja itu kan mereka sangat keingintahuannya sangat besar ya Mbak ya. Jadi kita itu sebagai remaja, misalkan ada remaja itu keingintahuannya sangat besar sekali sehingga mereka inginlah mencoba-coba bagaimana sih rasanya, bagaimana sih ini, jadi tanpa memikirkan efek ke depannya, apakah nanti bisa terkena penyakit atau dampaknya itu seperti apa di kedepannya, itu mereka tidak memikirkan seperti itu ya Mbak ya. Mohon maaf ya Mbak berisik karena dekat jalan. Oke, selanjutnya untuk perasaan aman pada penderita karena kemudahan memperoleh obat antibiotik yang dijual bebas seperti itu. Jadi kan di apotek-apotek ini kan banyak ya Mbak sekali obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, mereka itu yang penderita ataupun sebelum penderita mereka itu berpikiran bahwa nanti kalau itu ada infeksi aku kan bisa beli obat di apotek tanpa harus resep dokter, gampang kok nanti obatnya. Nah, mereka menyepelekan Mbak seperti itu. Jadi tingkat IMS itu dapat meningkat dari situ, dari mereka itu tidak aware pada diri mereka sendiri seperti itu ya Mbak ya. Lalu selanjutnya perasaan aman pada penderita, itu tadi sudah ya Mbak ya. Lalu selanjutnya akibat dari pemakaian antibiotik tanpa petunjuk yang sebenarnya, maka timbul resistensi kuman terhadap antibiotik tersebut. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di atas ya Mbak ya. Sebelumnya saya jelaskan tadi, mereka itu menganggap remeh, nanti saya bisa beli antibiotik kalau sakit, kalau merasa nyeri dan lain-lainnya. Nah, mereka menganggap remeh hal tersebut, menjadikan antibiotik itu nanti menjadi tidak mempan untuk mengobati penyakit mereka jika mereka sudah parah, karena mereka terlalu sering menggunakan antibiotik tersebut. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu selanjutnya, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terutama fasilitas laboratorium dan klinik pengobatan. Lalu selanjutnya, banyaknya kasus asimptomatik atau mereka itu tidak merasakan sakit tetapi tidak sadar hal tersebut itu sudah bisa menularkan pada orang lain seperti itu. Lalu sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih tanda dan gejala infeksi menular seksual secara umum? Apa Mbak tahu? Belum tahu Bu, apa itu? Oke, saya jelaskan ya Mbak ya. Yang pertama pastinya luka dengan atau tanpa rasa sakit. Nah, di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain. Tonjolan kecil-kecil, diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin, seperti itu. Lalu cairan tidak normal, yaitu cairan dari vagina bisa gatal, kekuningan, kehijauan, atau berbau dan berlendir. Lalu selanjutnya sakit pada saat membuang air kecil, yaitu itu merupakan IMS pada wanita, biasanya tidak menyebabkan rasa sakit atau yang biasa kita kenal dengan burning urination. Seperti itu. Lalu selanjutnya adanya tonjolan seperti jengger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin Mbak. Itu kita harus waspada juga ya Mbak ya. Hal-hal kecil kita harus waspadai. Lalu selanjutnya sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang hilang timbul dan tidak berkaitan dengan menstruasi, biasanya bisa terjadi infeksi atau pada saluran reproduksi, atau biasanya infeksi yang telah berpindah dari bagian dalam sistemik reproduksi termasuk ke tuba falopi dan ovarium seperti itu. Itu kan sangat ngeri sekali ya Mbak ya. Maka dari itu kita harus aware pada diri kita, gejala sekecil apapun kita harus cepat memeriksakan diri ya Mbak ya. Lalu selanjutnya itu ada
kemerahan pada sekitar alat kelamin. Nah, di sini yang banyak resiko itu siapa aja sih yang bisa menderita IMS itu? Bukan usia remaja aja ya Mbak ya, bukan perempuan saja dan bukan laki-laki saja, tapi mereka semua itu memiliki resiko untuk mengidap IMS ini. Nah, untuk rentan usianya dari 20 sampai 34 tahun itu pada laki-laki ya Mbak ya. Untuk 16 sampai 24 tahun itu pada wanita, dan untuk 20 sampai 24 tahun itu rata-rata pada pria dan wanita. Lalu setelah usia ada juga penyebabnya dari pelancong. Lalu PSK. Nah, kita tahu sendiri ya Mbak ya, PSK atau pekerja seks komersial itu mereka lebih beresiko terkena. Karena apa? Itu tadi mereka mohon maaf ya Mbak ya, PSK itu kan pekerjaannya itu ya seperti itu, kita tahu sendiri lah Mbak. Mereka menerima tamu, lalu mereka juga bergonta-ganti pasangan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan meningkatnya resiko IMS pada PSK. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu ya Mbak ya. Lalu selanjutnya ada pecandu narkotika dan homoseksual. Di sini kita garis bawahi Mbak, bukan hanya sesama jenis kelamin aja kok yang bisa terkena, homoseksual, lesbi itu juga bisa terkena IMS ya Mbak ya. Kita harus jangan menganggap misalkan nih Mbak ada pasangan itu pasti tidak akan terkena, itu malah menjadi salah satu resiko seperti itu. Lalu apa aja sih macam-macam IMS? Nah di sini ya Mbak ya, saya berikan gambaran juga. Ini gambaran, ada gambarnya, mohon maaf ya Mbak. Nanti kalau menurut Mbak ini hal tabu, tapi ini kita pendidikan seksual ya Mbak ya, pendidikan kesehatan mengenai kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, agar kita juga tahu tanda-tanda sekecil apapun kita bisa aware, kita bisa lebih prepare pada diri kita ya Mbak ya. Nah, yang ini adalah gonorea ya Mbak ya. Gonorea juga disebut dengan kencing nanah. Nah, kencing nanah ini disebabkan oleh apa sih? Kencing nanah ini disebabkan oleh sebuah bakteri ya Mbak ya. Bakteri di sini namanya Neisseria gonorrhea. Nah, seringkali pada wanita itu tidak menimbulkan gejala Mbak. Penyakit ini tuh biasanya menyebabkan keluarnya cairan pada penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Nah, bakteri penyebab gonorrea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lainnya nih Mbak, jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Seperti ini ya Mbak ya gambarnya ya. Lalu selanjutnya nih ada sifilis. Sifilis itu apa sih? Sifilis itu sama Mbak kayak yang di atas, penyebabnya juga karena bakteri. Bakterinya namanya Treponema pallidum. Nah, penyakit yang biasa juga kita dengar dengan sebutan raja singa kan tidak asing lagi ya Mbak ya, raja singa. Pernah juga kan dulu dibahas. Nah, penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Nah, melalui luka ini penularan penyakit itu tadi bisa terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada kandidiasis. Apa sih kandidiasis itu? Nah, kalau ini kandidiasis itu disebabkan oleh jamur. Nama jamurnya itu Candida. Nah, kandidiasis ini ditandai dengan ruam atau lekuhan yang muncul pada kulit. Seperti ini ya Mbak gambarnya. Nah, terutama pada area lipatan kulit, sama seperti infeksi menular seksual yang lainnya ya Mbak ya. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Maka dari itu kita batasi diri ya Mbak ya untuk lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Oke, selanjutnya HPV atau biasa disebut dengan Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini disebabkan oleh sebuah virus dengan nama yang sama, yaitu Human Papilloma Virus atau HPV. Nah, virus ini dapat menyebabkan kutil. Kita tahu kan kutil di tangan itu ya seperti itu sama, tapi letaknya aja yang beda.
hingga bisa menyebabkan kanker serviks loh Mbak pada perempuan. Hati-hati ya Mbak ya pada diri kita sendiri. Nah, gejala kanker serviks ini stadium awal itu sering tidak menimbulkan gejala atau tidak menimbulkan ciri khas, bahkan tidak ada gejala apapun. Kita juga santai-santai aja gitu kan. Nah, sebenarnya penularan HPV ini malah bisa terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita, sama seperti tadi. Itu ya Mbak ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nih? Belum. Oke, belum ya. Lalu untuk selanjutnya ada infeksi HIV ya Mbak ya. Infeksi HIV ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Nah, seperti namanya, Human Immunodeficiency Virus ini menyerang imun kita Mbak. Jadi menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, penyebab virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, sama seperti tadi. Lalu berbagi jarum suntik, transfusi darah atau saat persalinan. Jadi hal ini bisa menular pada anak ya Mbak ya, pada bayi, pada dalam kandungan seperti itu. Lalu selanjutnya ada hepatitis B dan hepatitis C. Kalau ini udah nggak asing lagi ya Mbak ya, hepatitis B, hepatitis C itu sering banget kita bahas dulu. Nah, saya jelaskan lagi. Hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis yang dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Nah, virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui sama seperti tadi jarum suntik, lalu yang dipakai bersama-sama, lalu transplantasi organ. Lalu virus hepatitis ini dapat menyebabkan peradangan pada hati dengan gejala klinik berupa penyakit kuning yang akut disertai malaise, lalu mual, muntah, serta dapat pula disertai dengan peningkatan suhu badan. Nah, peningkatan suhu badan ini kita juga harus waspada ya Mbak ya. Sekecil apapun gejala-gejala, kita harus tetap waspada pada diri kita. Lalu selanjutnya ada herpes genital. Apa sih herpes genital? Seperti ini ya Mbak gambarnya. Herpes genital itu disebabkan juga oleh virus. Nah, virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh ya Mbak ya. Jadi tanpa menyebabkan gejala, tahu-tahu ada aja itu penyakit ya. Nah, penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Mbak tahu kan herpes itu? Nah, herpes itu seperti ada benjolan tapi isinya itu cairan. Nah, cairan itu nanti yang bisa menularkan pada kita apabila kita melakukan kontak pada penderita herpes ini. Tapi bedanya herpes ini letaknya di alat kelamin seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Ya belum ya. Selanjutnya ini ada chlamydia. Nah, chlamydia ini seperti ini ya Mbak gambarnya. Chlamydia ini bisa disebabkan oleh bakteri, lagi-lagi bakteri. Bakterinya namanya Chlamydia trachomatis. Nah, Chlamydia trachomatis ini pada wanita atau chlamydia menyerang pada leher rahim. Nah, sedangkan pada pria itu menyerang di saluran kencing atau saluran urin di penis seperti itu. Nah, penularan ini dapat terjadi dari luka pada area kelamin seperti itu ya Mbak ya. Lalu selanjutnya gimana sih cara kita untuk mencegah IMS ini agar kita juga terhindar dari IMS itu gimana sih caranya? Yang pertama nih, kenalin pasangan seksual kita masing-masing. Kita harus setia gitulah pokoknya, dan jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu pokoknya kuncinya itu. Lalu yang kedua, vaksinasi. Pokoknya vaksinasi itu penting, terutama vaksinasi HPV, hepatitis B, dan lain-lainnya. Kalau ada vaksinasi, ikut vaksinasi ya. Lalu selanjutnya, tidak menggunakan nafsa. Apa sih nafsa itu? Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pokoknya obat-obatan yang
tidak kita perlukan itu nggak usah dikonsumsi lah, seperti itu. Lalu hindari juga ya berbagi jarum suntik dengan yang lain. Pokoknya kalau ada jarum suntik yang udah nggak segel itu, kalau kita mau dilakukan penanganan jangan mau ya Mbak ya. Pokoknya kita harus peduli sekecil apapun itu ya Mbak ya. Lalu selanjutnya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ini nih yang biasanya disepelekan oleh remaja, oleh masyarakat. Itu mereka menyepelekan sekali untuk memeriksakan dirinya. Mereka menganggap dirinya itu alah sehat-sehat saja, paling cuma masuk angin, paling cuma sakit biasa gini. Akhirnya gejala-gejala itu semakin bertambah dan akhirnya menjadi parah. Itu yang menyebabkan sulitnya atau terhambatnya pengobatan sebelum parah gitu loh, misalkan. Jadi sebelum parah itu kita harus diobati dulu sebelum menjadi parah gitu loh. Kita harus antisipasi diri kita sebelum penyakit ini parah tuh, kita harus mengantisipasi dulu. Kita periksakan diri kita ke dokter misalkan atau ke tenaga kesehatan. Jadi kita terhindar dari penyakit-penyakit nantinya yang sudah parah dan susah diobati, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ya Mbak mengenai apa sih komplikasi IMS itu. Yang pertama nih ada Acquired Immunodeficiency Syndrome atau biasa kita dengar dengan AIDS, HIV/AIDS itu ya. Nah itu bisa komplikasi dari HIV/AIDS itu. Lalu selanjutnya radang sendi. Radang sendi itu bisa menjadi komplikasi IMS juga loh Mbak. Hati-hati ya Mbak ya. Jika nanti ada mungkin tetangga atau apa yang mereka mengalami gejala-gejala yang lainnya atau apapun itu, segera diperiksakan. Lalu yang selanjutnya ada nyeri panggul, radang panggul, infertilitas. Nah di sini infertilitas memang IMS sangat berpengaruh dan bisa menjadi komplikasi pada kasus infertilitas. Karena apa? Kesehatan reproduksi mereka saja sudah terganggu. Nah itu juga yang menyebabkan infertilitas itu sulit untuk memiliki keturunan. Gimana mau, kita kan membutuhkan tubuh yang sehat. Nah jika tubuh kita saja tidak sehat, bagaimana kita akan mereproduksi secara sehat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada infeksi saluran kemih bawah pada wanita seperti cervitis, uretris, infeksi vagina dan lain-lainnya. Lalu ada kanker serviks, ada kanker anus, dan ada juga infeksi gastrointestinal. Apa itu gastrointestinal? Yaitu seperti GERD. GERD itu seperti asam lambung atau lambung kita itu terkena masalah, sistem pencernaan kita terganggu, seperti itu. Misalkan mual muntah, sakit perut, atau yang lainnya, sulit untuk buang air besar, seperti itu ya Mbak ya. Nah dari sini apa penjelasan saya sudah jelas? Saya sudah paham Bu akan infeksi menular seksual itu apa. Kalau sudah jelas, coba saya mau mengevaluasi lagi nih mengenai apa sih pendidikan kesehatan yang telah dijelaskan tadi. Gimana sih apa itu IMS, seperti itu. Coba Mbak jelaskan lagi pada saya. Menurut yang saya pahami dari penjelasan Ibu tadi, IMS adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh beberapa hal. Tapi yang paling utama penyebabnya karena kontak langsung dengan penderita dengan berhubungan seksual atau dengan cairan vagina atau penis si penderita. Oke, betul sekali. Jadi Mbak sudah sedikit banyak sudah memahami ya apa yang saya jelaskan tadi. Nah, semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum, konseling atau pendidikan kesehatan ini udah selesai ya Mbak ya. Jadi semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi, pendidikan kesehatan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi tambahan ilmu, pengetahuan bagi Mbak. Mbak bisa menyalurkan atau membagikan informasi dan ilmu-ilmu Mbak tadi yang sudah saya sampaikan kepada
rekan-rekan, tetangga, atau siapapun itu yang bisa menjadi prepare agar IMS itu bisa tercegah gitu ya Mbak ya. Selanjutnya konseling sudah selesai ya Mbak, pendidikan kesehatan sudah selesai. Terima kasih atas waktu Mbak sudah menyempatkan ke sini untuk bertanya, untuk menambah ilmu ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Baik Bu Bidan, terima kasih atas pendidikan kesehatannya. Saya sekarang menjadi paham dan menambah ilmu pengetahuan saya. Terima kasih Bu Bidan, saya permisi dulu. Setelah konseling selesai, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita lakukan dokumentasi atas apa yang kita berikan konseling tadi pada pasien. Terima kasih.